Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Pemeliharaan DOD bebek pedaging per hari ini video dibuat tanggal 8 Februari 2023 teman-teman. Sekarang umurnya 7 hari. Ini DOD rumahan, tetasan rumahan spek lokal, harganya 9.500 teman-teman. Pemeliharaan di bulan Februari ini masih sering hujan teman-teman. Hampir setiap hari hujan. Terlebih kita memelihara DOD seperti ini pasti di beberapa daerah yang penetasnya mungkin ada masalah, pasti DOD-nya juga kurang baik teman-teman. Yang pasti saat pemeliharaan DOD bebek pedaging, terutama saat musim hujan seperti ini, harus lebih ketat teman-teman. Kontrol untuk air minum, pakan beserta kesehatan harus sering-sering dicek. Biasanya saat DOD baru datang, saya akan menyeleksi teman-teman. Menyeleksi dikarenakan ini tetasan rumahan, pasti besar kecilnya tidak sama rata. Sehingga pada saat DOD baru datang, usahakan yang pertama adalah mengecek. Kalau jumlahnya kecil seperti saya ini teman-teman, hanya 400 ekor, saya akan mengecek satu persatu teman-teman. Yang pertama yang harus dicek adalah keseragaman berat badannya mereka teman-teman. Kita cek dengan tangan itu sudah berasa. Kalau ini besar kita campurkan dengan besar, kecil campur dengan kecil teman-teman. Untuk apa? Agar persaingan makan di dalam box brooding ini tidak terjadi teman-teman. Jadi yang kecil akan kita kelompokkan dengan spek yang kecil sehingga nanti bisa rata untuk pertumbuhan bobot badan mereka. Terus yang kedua adalah kita harus mengecek ini teman-teman, pusar mereka. Saya contohkan. Nah, biasanya saat DOD baru datang kita harus mengecek pusarnya teman-teman, seperti ini. Ini teman-teman di jempol saya ini merupakan pusar bebek. Nah, apabila saat DOD baru datang kok pusarnya basah, itu pasti DOD-nya kurang sehat teman-teman. Lalu ciri-ciri yang kedua kita harus perhatikan adalah kakinya teman-teman. Apabila kakinya kering, itu berarti kualitasnya kurang bagus. Nah, untuk DOD yang bagus itu adalah kakinya terlihat basah atau mengkilat teman-teman. Kalau saat kalian baru datang DOD-nya harus mengecek satu persatu atau ya dua ekor seperti itu kalau jumlahnya kecil. Yang pertama cek tali pusarnya teman-teman. Pusarnya ini apabila kering itu adalah sehat. Kalau basah pasti nanti akan mudah kuman ataupun penyakit masuk di dalam pusar lewat pusarnya itu teman-teman. Lalu mengecek kakinya. Lalu besarnya teman-teman, kalau besar campur besar, kecil campur kecil. Nah, untuk pemeliharaannya, untuk air minum teman-teman, saya tetap menggunakan campuran vitamin. Yang pertama adalah saat DOD baru datang, 5 jam pertama saya akan memberikan gula merah teman-teman, rebusan gula merah. Lalu setelah 5 jam selesai, saya akan mengganti air minum dengan menggunakan vitamin Vitacik dan Doxyvet, saya campur teman-teman. Untuk cara penggunaan ataupun dosisnya bisa lihat di video ini teman-teman, atau kalian bisa mengeceknya di bungkus kemasannya teman-teman. Nah, itu kalau di peternakan saya ini hukumnya wajib teman-teman untuk penggunaan Doxyvet dan Vitacik. Alasannya apa? Silahkan kalian tonton dan simak di video berikut ini. Lalu saat musim hujan seperti ini teman-teman, pasti rawan penyakit yang bisa masuk di ternak kita. Ada beberapa peternak yang saya perhatikan di kolom komentar mengeluhkan banyak DOD yang mati, terlebih saat musim hujan seperti ini. Nah, saya menyarankan teman-teman kalian membuat jamu gawat darurat. Apa rempah-rempah yang digunakan bisa kalian tonton di video berikut ini teman-teman, atau kalian bisa buka di box deskripsi, di situ sudah saya cantumkan linknya. Nah, itu terbuat dari rempah-rempah yang bisa kita beli di pasar teman-teman, harganya murah dengan berbagai macam komposisinya. Ada temulawak, ada kunyit, ada kencur, dan ada jahe teman-teman. Lalu kita tambahkan asam jawa dan gula jawa. Untuk dosisnya serta berapa timbangannya silahkan kalian tonton di video berikut ini teman-teman, atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nah, ini saya buktikan teman-teman, saya gunakan jamu gawat darurat yang disarankan oleh Profesor Ilyas di grup Facebook Beternak bersama Profesor Ilyas teman-teman. Terbukti
400 ekor ini teman-teman yang saya pelihara ini hanya 2 ekor yang mati selama 7 hari pemeliharaan ini teman-teman. Alhamdulillah perkembangan bobot badan mereka saya perhatikan sudah bagus, pertumbuhan mereka bagus, mereka sehat teman-teman, meskipun di musim hujan seperti ini teman-teman. Pagi teman-teman, tapi masih mendung ini dikarenakan setiap hari ini hujan kondisinya di daerah saya. Nah, saat musim penghujan seperti ini teman-teman, usahakan kandang box brooding mereka tetap hangat teman-teman. Cukupi lampu penghangat atau kalian bisa menggunakan gas solek atau brooding yang lain teman-teman. Biasanya peternak-peternak yang pemula, peternak dengan skala kecil menengah, pasti mereka menggunakannya adalah dengan lampu kuning seperti ini teman-teman. Usahakan box brooding mereka hangat dan tempat air minum yang tidak terlalu besar teman-teman. Karena apa? Ini unggas air, kalau mereka lihat air pasti mereka akan senang untuk mandi teman-teman, membasah tubuh mereka, akan mereka basah lalu mereka akan kedinginan, dan nanti kematian pasti akan meningkat teman-teman apabila mereka kedinginan. Nah, usahakan saat malam hari teman-teman atau saat mereka baru datang, atasnya kita tutup teman-teman, box ini kita tutup dengan tutup. Pastikan suhu mereka di dalam box brooding ini hangat, suhunya stabil agar mereka minim kematian teman-teman. Karena suhu juga mempengaruhi tingkat kematian. Kalau mereka kedinginan pasti mereka akan bergelombol, dan nanti yang bawah akan terhimpit teman-temannya yang di atas teman-teman, yang artinya pasti mereka akan mati, tidak bisa bergerak seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillahnya ini saat umur sudah 7 hari ini teman-teman, hanya 2 ekor yang mati dari populasi 400 ekor teman-teman. Nah, awal-awalnya juga saya hanya menggunakan 5 box brooding teman-teman. Karena pertumbuhan bobot badan mereka sudah semakin besar, saya akan pecah lagi teman-teman di brooding 2 box brooding ini teman-teman, agar nanti mereka bisa longgar di dalam box brooding, dan pasti pertumbuhan mereka akan tetap bagus teman-teman. Kalau terlalu sempit, mereka akan juga susah untuk makan, lalu untuk bergerak teman-teman. Jadi pola pemeliharaannya teman-teman, kita mulai dari 0 hari saat baru datang, kita harus mengecek kesehatan mereka, mulai dari kaki mereka terlihat basah atau kering, lalu kita bisa mengecek pusarnya tadi teman-teman. Apabila basah kita harus sendirikan, itu artinya pasti bebeknya tidak sehat. Lalu kemudian kita seleksi atau kita kelompokkan besar kecilnya DOD teman-teman. Lalu untuk kebutuhan minum dan vitamin, pastikan kalian memberi Vitacik dan Doxyvet teman-teman di 3 hari, minimal 3 hari lah, minimal 3 hari pemeliharaan awal kalian harus mencukupi vitamin dan antibiotiknya. Lalu berikan jamu gawat darurat teman-teman, mulai dari bahannya ada tadi, rempah-rempahnya ada jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan kita tambahkan asam jawa dan gula jawa sampai minimal umur mereka 7 hari. Nah, setelah mereka pindah di box brooding ke kandang pembesaran, kita bisa langsung mengubah pola pakan dengan menggunakan pakan campuran teman-teman, yang bisa kalian simak di video-video saya sebelumnya. Saya menggunakan pakan dengan campuran bekatul, kebi, dan konsentrat yang masing-masing komposisinya sudah saya sangat bahas lengkap. Silahkan kalian terapkan apabila kalian ingin menerapkannya teman-teman, karena saya pikir 3 bahan itu sangat mudah didapatkan di beberapa daerah. Nah, mungkin itu saja teman-teman video pembahasan kali ini tentang cara perawatan DOD bebek pedaging saat periode brooding dan saat musim penghujan seperti ini teman-teman. Apabila bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Apabila masih ada pertanyaan teman-teman seputar pemeliharaan bebek pedaging ataupun DOD bebek pedaging agar minim kematian, silahkan kalian komentar atau kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saya akhiri teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.